Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru hebat, saya Lani Marlina, calon guru penggerak Angkatan 11 Unit Kerja SMA Negeri 1 Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Kali ini saya akan melaksanakan kegiatan wawancara untuk demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Saat ini saya sudah hadir bersama dengan pimpinan saya, kepala sekolah saya, yaitu Bapak Leli Rahman SPD MPD. Halo Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, gimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, ya Bapak, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena Bapak sudah berkenan untuk melaksanakan wawancara dengan saya. Adapun tujuan wawancara ini adalah untuk mengetahui teknik-teknik pengambilan keputusan terkait dengan permasalahan dilema etika gitu. Mungkin Bapak juga sering mengalami hal tersebut, yang mana keputusan yang diambil berkaitan dengan permasalahan dilema etika ini sangat sulit karena benar dengan benar gitu. Nah, mohon izin Bapak, nanti saya akan menanyakan beberapa pertanyaan, jumlahnya ada 8 pertanyaan. Oh, baik. Oke, ya. Mungkin kita mulai saja ke pertanyaan pertama. Selama ini bagaimana sih Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Oke, yang pertama adalah jelas ya, jenisnya aja berbeda ya antara dilema etika dan rujukan moral gitu kan. Tentunya cara mengidentifikasinya dari jenisnya. Apabila misalkan ini berkaitan dengan aturan, berarti kan ini adalah antara benar dan salah lebih mudah sebetulnya. Betul. Tapi di antara permasalahan-permasalahan yang lumayan agak sulit ataupun membutuhkan pemikiran yang logis dan membutuhkan pengambilan keputusan yang bijak gitu, di sini harus ada yang namanya analisa terlebih dahulu gitu. Jadi tidak bisa diputuskan. Kita juga harus melihat dari sisi positifnya, sisi negatifnya, mana yang lebih banyak sisi positifnya kah ataukah sisi negatifnya gitu. Jadi lebih kepada dilihat dari segi permasalahannya terlebih dahulu gitu. Ya, mungkin yang lebih sulit itu karena ini berkaitan dengan benar. Kalau rujukan moral kan benar dan salah, mungkin akan lebih mudah. Ya, lalu bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke, yang pertama tentunya saya menganalisa terlebih dahulu dari segi permasalahannya gitu kan ya. Kemudian saya mengidentifikasi terlebih dahulu dari segi positifnya dan negatifnya dari pengambilan keputusannya. Tidak sedikit pun saya lebih mengobservasi terlebih dahulu gitu kan ya. Jadi sebetulnya tidak mudah untuk memutuskan benar yang benar ini. Tentunya kita harus punya dasar, dasar aturan. Kemudian berikutnya adalah dari segi kemanusiaannya, dari segi humanisnya gitu. Karena kan tidak sedikit permasalahan itu kepada menyentuh sisi sosial, sisi emosional, sisi adanya keterikatan sebagai manusia gitu kan. Nah, di situ perlu adanya analisis terlebih dahulu kalau menurut saya. Oke, berarti diawali dengan mengidentifikasi, menganalisa, lalu mempertimbangkan dari berbagai aspek mungkin ya Pak, baru pada akhirnya bisa memutuskan seperti apa keputusan yang diambilnya. Lalu hal apa saja sih yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan kasus dilema etika tersebut? Biasanya saya melihat dari sisi jenis permasalahannya, kemudian biasanya saya pengambilan keputusannya melibatkan beberapa bagian ya, atau bidang lah ya, misalkan dengan para wakaseka gitu kan ya, dengan tim manajemen. Kemudian nanti juga saya menganalisis terlebih dahulu dari jawaban-jawaban atau dari hasil diskusinya, sehingga keputusannya adalah keputusan yang terbaik gitu. Jadi kalau saya sih sebetulnya tidak dengan serampangan atau dengan satu sisi saja, tapi saya melihat dari segi tadi positifnya, negatifnya, kemudian dari sisi resikonya mana yang jauh lebih punya risiko besar, mana yang risikonya minim gitu. Jadi
lebih melihat itu. Jadi di sini ada keterlibatan dari mungkin dari partner Bapak juga gitu kan, dari para Wakasseknya. Tentunya mungkin dalam pengambilan keputusan itu kita menemukan sebuah tantangan pastinya ya Pak ya. Gitu. Lalu apa saja sih yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika yang pernah Bapak hadapi? Yang paling sulit untuk memutuskan itu berkaitan dengan sisi humanis ya, sisi sosial gitu ya. Misalkan secara aturan misalkan izin untuk tidak masuk itu kan ada prosedurnya. Tapi terkadang kan saya harus memutuskan dengan cepat, apalagi berkaitan dengan contoh misalkan ada kejadian-kejadian penting yang memang tidak bisa ditinggalkan, misalkan keterkaitan keluarga. Secara aturan tetap harus datang dulu ke kantor, ngobrol-ngobrol dan sebagainya. Tapi pada satu sisi kita harus memutuskan dengan segera, sehingga pengambilan keputusan itu tidak bisa kita dipikirkan terlebih dahulu, itu harus diambil. Sehingga saya berpikir kalau hal-hal yang seperti itu menjadi tantangan sebetulnya buat saya. Satu sisi secara aturan sebetulnya ini bukan melanggar ya, bisa, akan tetapi ada prosedur yang ditempuh, waktunya cukup lama misalkan secara aturan. Tapi secara sosialnya pegawai ini membutuhkan jawaban yang cepat, sehingga saya ya mau tidak mau di situ harus benar-benar menimbang-nimbang keputusan yang perlu saya tentukan. Akhirnya ya mana yang kira-kira ini lebih urgent. Kalau memang ini urgent yang memang tidak bisa ditinggalkan, ya ini saya memutuskan di situ. Jadi tantangannya sebetulnya yang paling besar adalah berkaitan dengan sisi kemanusiaan. Tentu ya. Memang dilema etika ini pasti lebih banyak berkaitan dengan nilai-nilai kemanusiaan itu ya. Itu lalu apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Lalu bentuk dan prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa ada beberapa permasalahan yang tidak bisa menunggu waktu. Ya, contoh misalkan keputusan tentang izin, keputusan tentang misalkan pengambilan keputusan dalam menugaskan seseorang, misalkan gitu kan, ataupun dalam hal apapun lah gitu ya. Tapi ada juga yang permasalahannya sebetulnya bisa ada jeda waktu. Nah, kalau ada jeda waktu ya tergantung permasalahannya. Kalau permasalahannya ini ini tidak terlalu urgent dan ini bisa dilakukan atau bisa dipikirkan terlebih dahulu selama 1 minggu atau 2 minggu, dan keputusannya tidak urgent untuk diputuskan, ya saya biasanya meminta waktu 1 minggu terlebih dahulu. Untuk apa gitu ya, untuk menganalisis terlebih dahulu, misalkan komunikasi terlebih dahulu dengan partner saya, rekan kerja saya di Wakassek, ataupun misalkan saya mencari informasi sebenarnya seperti apa gitu kan ya, kemudian mencari data-data dulu gitu kan ya, kalau memang itu waktunya panjang. Tapi kalau waktunya pendek, saya nggak akan bisa menunggu, padahal ini keputusannya harus pada saat itu gitu. Sehingga saya berpikirnya adalah tadi lebih baik lebih banyak mana positifnya atau negatifnya, sehingga yang lebih banyak positifnya itu yang akan saya. Jadi sesuai situasi juga ya Pak. Ada yang membutuhkan keputusan langsung, ada juga mungkin yang bisa dijeda terlebih dahulu sehingga bisa dikaji lebih dalam lagi. Tadi kan Bapak sudah menyebutkan dalam pengambilan keputusan sometimes Bapak melibatkan para wakil kepala sekolah. Lalu adakah seseorang atau faktor yang lainnya yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan dilema etika selain para wakil kepala sekolah? Ya, sebetulnya kalau untuk komunikasi ya, partner kerja saya di sekolah adalah Wakassek. Dalam hal ini internal. Tapi kalau memang permasalahan ini perlu saya diskusikan dengan pengawas pembina ataupun dengan pihak ACD, pihak dinas, itu akan saya lakukan. Dan ini beberapa kali saya melakukan itu karena memang terus terang ini koridornya adalah koridor yang misalkan rahasia, yang tidak bisa didiskusikan dengan rekan kerja gitu, sehingga
saya diskusikan dengan pengawas sekolah. Nah, apabila misalkan saya kurang puas gitu kan, ataupun malah tidak membuka sebuah jawaban gitu, atau tidak menemukan solusi yang saya kira tepat gitu ya, saya selalu berkoordinasi dengan KCD, dalam hal ini Pak Kasubag TU, ataupun dengan pihak KCD gitu, pihak kepala KCD. Jadi tergantung permasalahannya. Kalau permasalahannya masih bisa diselesaikan, biasanya saya ambil keputusan sendiri. Tapi kalau misalnya ini perlu diskusi dengan rekan kerja, saya dengan para wakasitnya gitu kan. Ataupun mungkin saya juga dengan guru gitu ya, dengan guru yang memang dianggap oleh saya bisa memberikan masukan, bisa memberikan ide, atau bisa memberikan gagasan kepada saya, sehingga menginspirasi saya untuk membuat keputusan yang saya rasa itu tepat gitu. Jadi menyesuaikan dengan konteks permasalahan yang dihadapi juga. Oke. Jadi Bapak sudah menyampaikan banyak hal. Dari apa yang Bapak sampaikan itu, kira-kira pembelajaran apa sih yang dapat Bapak petik atau yang dapat Bapak sampaikan kepada saya? Pengalaman dalam pengambilan keputusan, tentunya hal tersebut pasti bermanfaat juga buat saya, yang mana dalam pengambilan keputusan saya masih pabelit lah bahasa Sunda. Mungkin Bapak ada pelajaran yang bisa saya petik gitu nanti. Yang pertama, tentunya pada saat pengambilan keputusan, satu, kita harus melihat dulu permasalahan apa yang kita hadapi, kemudian tingkat kesulitannya untuk dipecahkan gitu kan. Kalau misalkan ini berhubungan dengan benar dan salah, itu mah gampang gitu kan. Kita lebih kepada banyakin pemilihan keputusannya kepada yang benar lebih banyak gitu kan. Kapasitas benarnya lebih banyak dibandingkan yang salahnya. Ketika benar dan memang ini ada waktu, saya membuat sebuah mapping dulu. Misalkan saya harus koordinasi dengan siapa yang dianggap tepat gitu. Artinya pada saat pengambilan keputusan, satu, tidak boleh tergesa-gesa gitu kan ya. Khawatir juga keputusannya itu malah merugikan salah satu pihak gitu. Nah, sehingga saya tidak mau itu terjadi. Maka saya harus menganalisa dulu dari jenis permasalahannya, dari tingkat resiko pengambilan keputusannya, dari pengambilan keputusan risiko terburuknya, risiko terbaiknya, dan sebagainya. Dan tentunya berikutnya adalah melibatkan beberapa pihak yang memang bisa memberikan inspirasi buat kita gitu kan. Kita juga tidak bisa ambil alih sendiri gitu, apalagi berkaitan dengan instansi, apalagi berkaitan dengan kinerja atau dengan lingkup kerja gitu kan. Berikutnya, prinsip saya adalah minimalisir potensi keburukannya, artinya minimalisir hal yang negatifnya gitu. Sehingga saya memilih banyak yang positifnya. Akhirnya saya meminimalisir hal-hal yang kurang baiknya gitu kan. Itu kemudian yang terakhir adalah prinsip saya tidak akan bisa keputusan seseorang itu bisa memuaskan banyak orang. Sehingga saya harus mengambil keputusan ketika ini banyak positifnya, itu yang saya ambil, atau banyak yang pendukungnya gitu ya, banyak yang merekomendasikannya, itu yang saya ambil gitu. Artinya prinsip saya selama jadi pemimpin dimanapun, baik di kelas, ibu sebagai guru gitu ya, tidak akan bisa memuaskan seluruh peserta didik. Tapi kita lihat berapa persen yang setuju dengan pengambilan keputusan kita. Misalkan lebih dari 70%, kan itu sebetulnya kita udah ada di koridor benar gitu. Jadi kembali lagi dilihat dari segi kesulitannya, dilihat lagi dari segi minimal potensi resiko terburuknya. Ya, kalau saya tangkap dari apa yang Bapak sampaikan tadi, tentunya yang paling pertama yang perlu kita lakukan, mungkin ini jadi pembelajaran buat saya, adalah pelajari dulu permasalahannya. Betul. Lihat dulu, identifikasi, analisa, sehingga nanti akan banyak hal yang kita pikirkan gitu. Betul. Ya. Jadi tidak langsung memutuskan apakah A ataukah B gitu. Tapi apabila membutuhkan keterlibatan orang lain, nah di situ baru kita berkolaborasi dengan orang lain. Nah, tadi yang satu yang paling yang saya highlight itu, tidak semua keputusan kita itu tidak bisa memuaskan semua. Oke, Masya Allah sekali Bapak.
sudah banyak sekali yang sudah Bapak sampaikan, dan ini tentunya menjadi penguatan juga kepada saya, terutama dalam hal pengambilan keputusan ini. Bapak, saya aturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Bapak sudah berkenan untuk berbagi pengalaman, memberi penguatan kepada saya. Mudah-mudahan saya juga bisa dalam mengambil keputusan bisa bijak dalam mengambil keputusan, sehingga meminimalisir seseorang atau sesuatu yang merugikan atau seperti apa gitu. Saya ucapkan terima kasih Bapak, mudah-mudahan Bapak sehat selalu, semangat selalu. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya itu dia hasil wawancara saya dengan kepala sekolah saya berkaitan dengan pengambilan keputusan yang berbasis dengan nilai-nilai kebajikan. Sampai jumpa di tugas berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat, kembali lagi dengan saya Leni Marlina, calon guru penggerak angkatan 11 unit kerja SMA Negeri Sukamakmur. Untuk saat ini saya sedang berada di SDN Sukamulya 2 dengan pimpinan sekolahnya, yaitu Ibu Is Handayani SPD. Halo Ibu, Assalamualaikum. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga selalu sehat dan semangat selalu. Ibu, sebelumnya saya ucapkan mohon maaf karena mungkin kehadiran saya di sini mengganggu aktivitas Ibu. Saya juga mengucapkan terima kasih karena Ibu sudah bersedia dan berkenan untuk melaksanakan wawancara untuk kegiatan demonstrasi kontekstual tugas saya di Pendidikan Guru Penggerak terkait dengan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Mohon izin Ibu, nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, jumlahnya ada 8 pertanyaan terkait dengan pengambilan keputusan terkait kasus-kasus di zona etika. Ya Ibu, langsung saja ke pertanyaan pertama. Bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika atau rujukan moral? Mungkin dengan mengidentifikasi terus menyimpulkan kasus-kasus yang terjadi di sekolah misalnya. Nanti kesimpulan tersebut bisa digunakan untuk menindaklanjuti langkah-langkah apa yang akan kita jadi diawali dengan menganalisa terlebih dahulu ya Bu, jadi tidak tergesa-gesa langsung memutuskan, tentu dikaji dulu permasalahannya seperti apa. Oke, baik. Lalu bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? kalau hubungan dalam kasus mungkin yang harus kita lakukan adalah mengutamakan rasa peduli dulu terhadap kasus yang terjadi, karena kalau misalnya kita tidak peduli dengan apa yang terjadi, mungkin kasus tersebut tidak akan pernah bisa diselesaikan dengan baik. Ya memang kalau di ilmu etika itu yang lebih banyaknya nilai-nilai kebajikannya yang muncul ya Bu, rasa kepedulian, terus kemanusiaannya gitu. Lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih yang selama ini Ibu jalankan? Langkah-langkah yang biasanya atau pernah saya jalankan itu yang pertama mengidentifikasi situasi dan isu-isu yang terlibat di dalamnya. Terus yang kedua elemen-elemen utama dari situasi tersebut diidentifikasi atau dianalisis. Oh gitu, berarti ada dua langkah yang dilakukan ya, mengidentifikasi lalu yang elemen-elemen tersebut lalu kan dalam pengambilan sebuah keputusan itu memang bukan hal yang mudah ya Bu, apalagi ini kasusnya antara benar lawan benar. Nah, yang selama ini menjadi tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan ini apa sih? Tekanan sosial dari masyarakat yang biasanya terus konflik kepentingan yang biasanya dari kasus
Terlebih lagi kalau berbenturan dengan aturan yang ini harus seperti apa nih, apakah nilai-nilai kebajikan yang diambil atau aturannya yang diambil. Oke. Lalu ada tidak jadwal tertentu yang ibu lakukan untuk penyelesaian kasus dilema etika, atau ibu sebetulnya ketika ada permasalahan langsung ibu ambil keputusan saat itu, atau ibu coba menggunakan prosedur-prosedur tertentu? Karena yang namanya kasus atau kejadian tidak bisa dijadwalkan, ketika kasus terjadi ya kita apa namanya langsung saja pengambilan keputusan. Tidak ada jadwal. Situasinya kalau memang dibutuhkan saat itu langsung diambil keputusan, kecuali mungkin kalau punya waktu khusus gitu kan, ada gap dulu baru mungkin bisa dikaji ulang. Lalu faktor apa sih yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan, terutama berkaitan dengan kasus-kasus dilema etika? Yang mempermudah tentu saja kerjasama antara rekan-rekan yang ada di sekolah, orang tua dan masyarakat yang kaitannya komite ya, tentunya tidak bisa berdiri sendiri, berarti ya Bu, ibu tetap melibatkan dan berkolaborasi dengan rekan-rekan sekolah, komite dan juga orang tua siswa. Lalu berkaitan dengan pimpinan ibu, apakah pernah ibu melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan? Setiap ada keputusan yang harus diambil oleh saya pribadi sebagai pimpinan, harus melibatkan seluruh keluarga sekolah. Ya, tidak sepihak atau jadi keputusan yang diambil bisa memuaskan, meskipun sebetulnya tidak ada satu keputusan pun yang bisa memuaskan semua orang, itu pasti ada yang nanti tidak akan salah dalam pengambilan keputusan karena sudah berdasarkan mufakat. Oke, lalu tadi ibu sudah menyampaikan banyak hal. Dari semua yang telah ibu sampaikan, pembelajaran apa sih yang dapat ibu petik dari pengalaman ibu dalam pengambilan keputusan? Tentunya pengalaman ibu itu juga akan menjadi penguatan bagi saya. Pengalaman yang bisa diambil berkaitan dengan pengambilan keputusan tentu saja berhubungan dengan bagaimana sebagai pemimpin kita harus mengambil keputusan yang terbaik untuk tentunya untuk semua pihak yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Jadi terdengar sangat sulit ya, tapi harus dijalankan dengan Masya Allah sekali Ibu. Alhamdulillah dari pertanyaan dan jawaban yang sudah Ibu berikan, banyak sekali penguatan yang saya dapatkan. Terima kasih banyak Ibu atas jawabannya. Terima kasih juga sudah berkenan untuk melakukan wawancara. Semoga Ibu sukses selalu, sehat selalu. Mudah-mudahan lancar semuanya. Amin. Ya, terima kasih banyak Ibu. Ya itu dia kegiatan untuk wawancara demonstrasi kontekstual untuk modul 3.1. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.